Sahabat Intelligence, relasi dengan uang. Ya benar, kita memang sedang membicarakan relasi dengan uang. Relasi dengan uang merupakan salah satu faktor yang menentukan sukses tidaknya seseorang dalam pengelolaan keuangan. Ada yang beranggapan uang adalah segalanya. Ada yang menjadikan uang hanya sebagai pelengkap hidup. Tetapi, ada juga yang acuh tak acuh saja terhadap uang. Sikap terhadap uang merupakan buah dari relasi yang terbentuk. Dan relasi itu sendiri disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pengalaman di masa kecil mengenai uang. Kedua, realitas yang dialami di saat telah mencari uang sendiri. Dan ketiga, pandangan tentang kebutuhan uang di masa depan. Mengenai pengalaman di masa kecil, coba ingat lagi, apa yang kita alami ketika itu? Boleh jadi Anda melihat orang tua Anda bekerja sangat keras dalam mencari uang. Lalu Anda sendiri pun hampir tidak pernah diberikan uang oleh orang tua, kecuali tengah berulang tahun atau merayakan hal-hal tertentu. Implikasinya, Anda beranggapan bahwa uang merupakan benda sangat berharga, sulit diperoleh, dan harus bekerja sangat keras untuk mendapatkannya. Tetapi di sisi lain, bisa saja pengalaman masa kecil Anda tentang uang malah tidak seperti itu. Bisa saja Anda sangat mudah mendapatkan uang dari orang tua. Atau Anda melihat orang tua Anda tidak perlu bekerja keras namun memiliki banyak uang. Jika pengalaman masa kecil seperti ini yang Anda alami, maka yang tertanam di benak Anda adalah bahwa memperoleh uang bukanlah hal sulit. Lalu apa makna pengalaman masa kecil tersebut? Ketika mulai dewasa dan hidup dalam realitas sehari-hari, boleh jadi yang Anda alami sangat berbeda. Kalau Anda bekerja pada sebuah perusahaan, yang Anda peroleh adalah gaji, dan itu sebulan sekali. Jika di masa kecil Anda bisa mendapatkan uang setiap saat, maka realitas yang berbeda di saat Anda telah mencari uang sendiri bisa menyebabkan Anda frustasi. Bagaimana jika pengalaman masa kecil terkait uang kurang menyenangkan, namun di saat dewasa Anda malah cukup mudah mendapatkan uang? Ada beberapa kemungkinan. Anda akan kaget dan kemudian berperilaku sangat konsumtif dengan membelanjakan uang Anda secara suka-suka. Alasannya adalah balas dendam karena masa kecil yang sulit. Atau kemungkinan lain, perilaku masa kecil tetap terbawa hingga dewasa dan membuat Anda menjadi sangat pelit. Artinya, meskipun sebenarnya Anda tidak mengalami kesulitan memperoleh uang, namun Anda tetap saja beranggapan bahwa uang adalah sesuatu yang sangat berharga. Selain pengalaman masa kecil yang terkait dengan perilaku di saat dewasa, maka pandangan kebutuhan keuangan di masa datang juga memberi dampak terhadap pengelolaan keuangan saat ini. Umpamakan relasi dengan uang di masa kecil Anda sangat menyenangkan, namun setelah dewasa ternyata tidak begitu mudah mendapatkan uang. Maka sangat mungkin Anda juga tidak terlalu tertarik memikirkan kebutuhan keuangan di masa depan. Alhasil kehidupan keuangan Anda akan porak-poranda Anda, atau paling tidak memberikan kenyamanan bagi keseharian Anda. Dan setelah memasuki masa tidak produktif, maka Anda akan terjebak pada kesulitan keuangan. Di sisi lain, jika relasi masa kecil tidak akrab dengan uang, sementara setelah dewasa Anda cukup mudah memperoleh uang, bisa juga akhirnya terjebak pada pandangan bahwa uang bukanlah hal sulit. Dengan kata lain, Anda menjadi tidak berpikir untuk menyiapkan kebutuhan dana di masa depan. Agar tidak terjebak pada problem keuangan hanya gara-gara mengacu pada pengalaman masa kecil, ada baiknya Anda mengubah pola pikir, sikap, dan relasi terhadap uang. Bagaimana konkretnya? Uang hanyalah alat bantu untuk memudahkan hidup Anda. Karena alat bantu, maka uang mesti dikelola berdasarkan realitas yang Anda jalani dalam keseharian saat ini. Itu yang menjadi dasar. Jika masa kecil Anda tidak menyenangkan atau malah sangat menyenangkan, lupakan semua itu. Pengalaman masa kecil tidak akan memberi pengaruh apapun dalam realitas yang Anda alami setelah dewasa. Konkretnya, berapapun uang yang Anda miliki atau Anda hasilkan, maka itulah yang menjadi alat bantu Anda. Maka kelolalah alat bantu itu untuk memenuhi kebutuhan keuangan saat ini dan juga masa depan. Caranya, tanamkan di benak Anda bahwa masa lalu adalah masa lalu, masa kini adalah masa kini, dan masa depan tergantung pada tindakan Anda di masa kini. Dengan kata lain, masa depan mesti dipersiapkan sejak dini. Jika saat ini Anda sulit mendapatkan uang, camkan bahwa di masa depan Anda tidak boleh sulit.
Dan itu artinya sebagian pendapatan Anda mesti disisihkan untuk membiayai kebutuhan di masa depan. Sebaliknya, kalau saat ini relasi Anda dengan uang sangat nyaman, pastikan bahwa relasi itu harus dibina. Artinya, masa depan yang nyaman juga tidak datang dengan sendirinya. Konkretnya, langkah utama yang selayaknya Anda lakukan adalah dengan mengubah pola pikir mengenai uang.